Ibu Saudara. Ucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir serta warga tamu, kami dari Majelis Jemaat Gereja Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita saat ini merupakan ibadah penutupan bulan budaya yang akan dilayani oleh Ibu Diaken Happy Chandra-Dewi. Melalui bulan budaya, kita memahami nilai luhur dalam mewartakan Injil Kristus kepada Tuhan. Terlebih kita juga diajar untuk memperjuangkan budaya pro-kehidupan di tengah kehidupan kita. Ini marilah kita datang kepada Tuhan, kita lakukan ibadah penutupan bulan budaya saat ini dengan penuh syukur dan sukacita. Umat diundang untuk berdiri. Kita masuki pada penutupan bulan budaya saat ini dengan memujikan Hidup Jemaat 21, bait pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Ibadah penutupan bulan budaya pada saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Umat kami persilakan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, tema liturgis kita pada ibadah penutupan bulan budaya saat ini adalah memperjuangkan budaya pro kehidupan. Pro artinya setuju atau mendukung. Budaya pro-kehidupan adalah cara hidup yang didukung oleh
di mana kehidupan kita saat ini dengan keberadaan diri kita di tengah-tengah sesama kita yang berbeda, di tengah sesama kita yang majemuk, kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk berkarya, untuk bermakna bagi orang lain. Bukan bagi keluarga kita kok, bukan bagi keluarga besar kita, kelompok kita saja, golongan kita saja, tetapi kita boleh bermakna bagi orang lain di luar sana. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Jangan menyia-nyiakan hidup pemberian Tuhan, karena pada bulan budaya saat ini kita dipanggil untuk memperjuangkan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya kita adalah kasih, damai, peduli terhadap sesama, toleransi, terutama kepada saudara-saudara kita di luar sana. Toleransi indah, meskipun berbeda agama, hidup kita diharapkan akan terus harmonis. Mari kita ciptakan persaudaraan, mari kita ciptakan seduluran untuk kehidupan yang tentram dan damai. Lagu ini juga menjadi bagian dari budaya kita. Kita nyanyikan Kidung Pascabulan Kristen Anyar 319 bait yang pertama dan kedua, Endaring Saduluran. Dalam dinamika kehidupan iman kita, pengajaran yang utama yang kita terima adalah hukum kasih. Saya akan membaca dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berisi hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin penting pada hukum kasih ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, itu bukan sekedar perasaan saja, bukan cuma sekedar ucapan saja, melainkan tindakan nyata yang melibatkan seluruh keberadaan orang hidup untuk menghormati dan mentaati Allah, bukan semata-mata karena kita ingin diberkati. Sedangkan mengasihi sesama adalah cerminan dari kasih kita kepada Tuhan. Artinya bahwa kita mengaplikasikan kasih Allah, kita aplikasikan kepada orang lain melalui tindakan nyata. Kita boleh menolong saudara yang membutuhkan, kita boleh mendoakan mereka, kita boleh bekerja sama dengan sesama kita, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Kedua hukum inilah yang menjadi inti dari pengajaran kita. Namun dengan demikian, dalam prakteknya, dalam proses kehidupan kita mempraktekkan hukum kasih sebagaimana manusia biasa. Terkadang kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka tak jarang kita menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang yang kita cintai. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita ungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami kenal dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami boleh datang ke gereja Tuhan, kami boleh beribadah dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bapa, hari ini kami menghadap dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Kami mohon ampun, karena kami seringkali lemah, kami seringkali jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, baik di dalam pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami menyesal atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Tuhan, kami mohon berilah kami kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi. Kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni kami ya Tuhan. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita respon pengakuan dosa ini, kita menyanyikan lagu dari PKJ 131 bait yang pertama dan kedua. Itu
diundang untuk bangkit berdiri. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Anugerah pengampunan, anugerah keselamatan telah kita peroleh dari Tuhan. Ada kesukacitaan karena kita telah diselamatkan. Bagaimana ekspresi kita saat bersukacita mengetahui bahwa kita telah diselamatkan? Senang. Bagaimana ekspresi orang yang duduk di dekat panjenengan? Apakah kita bisa melihat sukacita di dalamnya? Bisa? Atau ekspresinya malah datar-datar saja? Ya, mari saya mengajak kita semua untuk berjabat tangan. Kita katakan dengan sukacita bahwa kita diselamatkan olehnya. Kita diselamatkan olehnya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu bahwa kita telah diselamatkan olehnya. Bersyukur atas anugerah keselamatan ini. Bersyukur atas anugerah-anugerah yang kita terima. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ajaib benar anugerah. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu mengasihi kami.
tetapi setiap membangun tempat ini, terutama buat kami yang menggunakan firman, kiranya boleh menjadi perpanjangan firman Tuhan, sehingga kami semua boleh dikuatkan, dibangun, dan kami punya kemampuan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu adalah karena kami ya Tuhan, berfirman-Lah, biar kami semua belajar untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan pertama bagi adik-adik, kita akan buka dari kitab Malaiki 4 ayat 1 dan 2a yang demikian bunyinya. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang bergabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 98 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan. Thank
Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Saya akan membacanya dalam terjemahan baru 2. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata
sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Tepatnya juga beberapa hari ini hujan, Bapak Ibu, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan kita. Ya, tema khotbah kita pada hari ini adalah merespon kiamat dengan iman dan tanggung jawab. Kiamat. Hal apa yang ada di benak panjenengan apabila mendengar kata-kata kiamat? Serem? Belum tahu? Berbagai macam persepsi tentang kiamat. Mungkin bagi sebagian orang ada yang merasa siap jika hari Tuhan itu datang. Tapi bagi sebagian orang lagi menyatakan bahwa aku masih belum siap akan kedatangan hari Tuhan. Nah, kita masuk di kelompok yang mana? Apakah kita sudah siap atau kita masuk di kelompok yang belum siap menghadapi kiamat, menghadapi hari Tuhan? Harus siap. Harus siap. Apapun keadaannya kita harus siap. Apakah bagi kita itu kiamat adalah malapetaka yang mengerikan, atau bahkan kiamat adalah berkat yang membuat kita menjadi sukacita? Ada beberapa isu tentang kiamat yang pernah kita dengar yang cukup terkenal. Salah satunya adalah ramalan suku Maya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar bahwa di tahun 2012 planet bumi akan bertabrakan dengan planet lain. Dan dari ramalan tersebut sampai ada filmnya 2012. Ada yang pernah nonton? Ya, 2012. Di situ digambarkan bahwa bencana alam, gempa bumi, gunung meletus terjadi, dan ada sekelompok orang yang difilmkan, sekelompok orang tersebut bertahan hidup. Mereka membuat semacam bahtera atau sebuah kapal yang besar. Mereka bertahan hidup dan ya itu berhasil. Ketika bahtera itu dibuka, melihat bumi dalam keadaan hancur, mereka sudah survive, mereka sudah hidup menghadapi kiamat. Isu kiamat yang lain. Pada abad ke-19 ada sekte yang digagas oleh seorang yang bernama William Miller. Dia meramalkan bahwa Yesus akan kembali pada tahun 1844. Di Google saya baca bahkan itu ada tanggalnya, bahwa Yesus akan datang kembali pada tanggal 22 Oktober 1844.
itu tidak terbukti. Banyak pengikutnya yang merasa kecewa. Sebenarnya hari Tuhan ini benar-benar datang atau tidak? Bahkan pengikutnya ada yang sampai berlutut selama 2 hari. Dia berlutut selama 2 hari sambil menunggu kedatangan Kristus. Nah, setelah kegagalan ramalan ini, pengikutnya kemudian bubar dan mengalami krisis iman. Pengikutnya kemudian sudah tidak percaya lagi. Bagaimana dengan kita menanggapi kiamat atau hari Tuhan dengan iman kita? Mari kita tengok pada bacaan kita. Yang pertama, Maleakhi 4 ayat 1-2a tentang hari Tuhan. Dikatakan bahwa pada saat hari Tuhan, pada orang fasik atau orang beriman, tidak percaya Tuhan, hari itu bagaikan api yang menghanguskan. Ayat 1 berkata, mereka akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis, bahkan akar dan cabang pun akan sirna dan tidak berbekas. Mereka akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis. Seperti yang kita ketahui dalam Alkitab, api adalah simbol kehancuran. Api adalah simbol hukuman, seperti Allah yang menurunkan hujan api kepada Sodom dan Gomora karena ada kejahatan di sana. Dan gambaran inilah yang ditunjukkan untuk melukiskan akhir dari orang jahat, akhir dari orang tidak beriman, terbakar, sirna, lenyap, tidak berbekas. Betapa bayangan yang sangat mengerikan. Namun selain narasi malapetaka, Maleakhi juga menyodorkan kepada kita tentang sukacita, adanya pengharapan. Kita bisa baca pada ayat yang kedua. Pada hari kedatangannya, orang yang takut Tuhan akan bersukacita karena semua penderitaan berakhir. Penderitaan berakhir, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesusahan, momen-momen menggembirakan. Ketidakadilan akan digantikan dengan surya kebenaran. Ada janji Tuhan diwujudkan di situ. Saya menggambarkan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Saat Perang Dunia Kedua di Eropa berlangsung selama 6 tahun, 1939 sampai 1945. Warga di Eropa bersembunyi atau tinggal di bawah tanah. Mereka tinggal di kamp pengungsian. Makanan mereka terbatas, mereka terisolasi dari dunia luar. Keadaan psikis mereka juga dipenuhi dengan kekhawatiran mengenai kapan perang akan berakhir. Namun begitu perang berakhir, mereka sudah keluar dari tempat persembunyian. Mereka menyaksikan matahari terbit untuk pertama kalinya. Banyak yang menangis, bukan karena sedih, tapi karena sinar matahari menandakan akhir dari penderitaan, akhir dari penantian panjang selama 6 tahun. Dan akhir ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh dengan cahaya. Kira-kira kondisi seperti inilah yang digambarkan dalam kitab Maleakhi 4. Dalam masa-masa tergelap kita, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Ada janji Tuhan di situ. Dalam penghakiman, dalam kegelapan, Tuhan menjadikan terang dan pemulihan bagi mereka yang takut akan nama-Nya. Bagi kita, umat beriman kepadanya. Kita beralih pada bacaan kita yang kedua, Tesalonika. Di jemaat Tesalonika terdapat umat yang memilih hidup secara apatis,
bermalas-malasan iya, enggan bekerja iya, hidup secara asal-asalan, tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa kok demikian? Sebab mereka beranggapan bahwa jika Kristus akan segera datang dan akhir zaman akan segera tiba, jadi untuk apa susah payah bekerja? Untuk apa susah payah berbuat baik kepada sesama? Padahal tidak ada yang tahu secara pasti kapan kiamat atau hari Tuhan itu akan tiba. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika bahwa pentingnya bekerja keras. Ayat ke-10 mengatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebab Rasul Paulus tahu ada orang yang tidak tertib hidupnya, ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bekerja dalam relevansi kehidupan kita saat ini tentu bukan cuma bekerja yang bisa menghasilkan uang saja. Jadi ibu rumah tangga, menjadi pelajar, kita berbuat karya apapun dalam hidup itu juga bekerja. Kalau boleh saya bilang, Rasul Paulus itu mengajak kita dalam tanda kutip bahwa mari kita menghidupi hidup. Mari kita menjalankan hidup dengan memberikan kontribusi bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Tidak cuma hidup seadanya saja, tidak cuma peduli dengan diri kita sendiri saja, seperti jemaat di Tesalonika yang bermalas-malasan sambil menanti kedatangan hari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kalimat yang demikian. Urip niku mung mampir ngombe kopi, mung mampir kopi. Hidup itu cuma mampir minum kopi. Kenapa kok kopi? Kenapa kok bukan teh? Kenapa bukan susu atau jus? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk bisa dinikmati biji kopi itu membutuhkan beberapa proses: panen, penyortiran yang baik dan yang jelek, dikeringkan, dijemur, dikupas kulitnya, disangrai atau di roasting, digiling sampai menjadi bubuk, kemudian baru bisa dinikmati. Itu kan harus menyeduh air sampai mendidih dulu. Kalau tidak gitu, nanti bisa keburu. Ada proses yang cukup lama, ada kesabaran di dalamnya sampai kopi bisa dinikmati. Hidup kita pun demikian. Butuh proses, butuh waktu untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita bisa bermakna bagi orang lain. Kita kalau minum kopi itu kan nggak langsung seperti kayak kita minum air putih langsung habis. Kita nikmati kopi itu secara perlahan demi perlahan. Kita juga menikmati setiap momen hidup kita, keberadaan diri kita pada saat ini. Kita ada di gereja, kita lagi masak di rumah, kita lagi bekerja, kita lagi ngobrol sama sesama kita. Mari kita nikmati setiap momennya, mari kita nikmati setiap prosesnya. Dan cara kita menikmati hidup juga bermacam-macam. Seperti halnya cara kita menikmati kopi. Ada yang suka minum kopi pahit? Saya juga. Ada yang suka minum kopi pahit. Ada yang suka minum kopi dengan pemanis, dengan gula. Ada yang ditambah dengan creamer, macam-macam. Cara kita menikmati hidup, menghidupi hidup pun juga macam-macam. Seperti pesan Rasul Paulus tadi, mari kita menghidupi hidup sambil kita menantikan hari Tuhan. Kita beralih pada bacaan kita yang ketiga, Lukas 24
5-19 berisi nubuat Yesus tentang tanda-tanda menjelang akhir zaman. Ada kehancuran, ada peperangan di situ, pemberontakan, penyesatan, bencana alam, wabah, penyakit atau sampar, hadirnya persekusi atau penganiayaan kepada pengikut Kristus. Itu semua digambarkan dalam kitab Lukas. Kalau kita melihat gambaran-gambaran ini, contohnya peperangan, sebagaimana terjadi di Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, dan juga kisah pelarangan kebaktian, penolakan pembangunan gedung gereja yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, adalah peristiwa yang saat ini sudah kita lihat, sudah kita baca mungkin di berita. Demikian pula dengan wabah penyakit atau sampar, itu bahkan sudah terjadi. Beberapa tahun yang lalu ada peristiwa yang mengubahkan hidup sebagian besar orang di dunia ini. Kita dibatasi geraknya, kita dibatasi pekerjaannya, kehidupan perekonomian terganggu, kehidupan sosial kita juga, karena pemerintah pada saat itu memberlakukan lockdown. Keadaan psikis kita juga terdampak, kesehatan jasmani kita dan saudara kita juga terdampak. COVID-19 tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa akan ada pandemi seperti ini. Dan ini semua, wabah penyakit, peperangan, gempa bumi, persekusi terhadap gedung gereja sudah terjadi dan sudah kita alami. Peperangan yang terjadi, bencana alam yang terjadi, wabah penyakit yang terjadi. Lantas kenapa Tuhan kok membiarkan kehancuran ini terjadi di dunia? Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kehancuran dunia merupakan konsekuensi kita, pilihan kita, umat manusia yang kerap bersekutu dengan dosa dan lebih mementingkan diri sendiri. Tuhan mengizinkan adanya masalah, Tuhan mengizinkan adanya kehancuran, adanya musibah untuk menguji seberapa kuatkah iman kita. Apakah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri saja, atau kita mampu bertobat dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Serangan-serangan terhadap bangunan fisik seperti gereja yang pernah kita lihat, pernah kita baca, bahwa itu menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa yang kekal itu cuma Tuhan saja. Bangunan itu cuma bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Kita boleh membaca dalam kitab Wahyu 21 ayat ketiga bahwa kiamat atau hari Tuhan bukanlah penghancuran, melainkan sebaliknya, bahwa kiamat atau hari Tuhan adalah wujud dari cinta kasih Allah yang hadir melalui kesediaannya untuk datang. Allah datang, Allah berdiam, dan Allah berkemah atau tinggal di dunia. Dengan demikian, kiamat sejatinya adalah berita sukacita yang menandai kehadiran Tuhan secara total. Jangan takut saat menghadapi berbagai macam keprihatinan dalam hidup. Tuhan menasihatkan kepada kita untuk terus bertahan hingga akhir. Rasul Paulus mengajarkan pada kita bahwa kita harus bekerja dan berkarya menghidupi hidup. Mari kita bekerja, mari kita berkarya, mari kita melayani Tuhan dan sesama. Boleh juga sambil menyeruput secangkir kopi. Tujuan kita untuk hidup di dunia ini sebenarnya apa, Bapak Ibu? Tujuan kita untuk hidup di dunia ini bukan untuk menunjukkan
hebat kita, bukan untuk menunjukkan betapa kuat kita di dunia ini. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, level kita sudah jauh di atas itu. Tujuan hidup kita adalah untuk hidup kekal di dalam Firdaus bersama Bapa di surga. Sungguh sangat indah. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat menjalankan hidup, selamat menantikan hari Tuhan dengan iman kita, dengan tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita pastikan bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Hidup Jemaat 278 bait yang pertama sampai ketiga. Tuhan mengasihi kita, Tuhan berkati kita. Amin. Saat teduh.
Amin. Bapak Ibu bersama umat percaya di Bakuni, kita ungkapkan pengakuan iman rasul kita. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Dan masuk dalam doa syafaat, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami supaya kami terus menjalani hidup tanpa rasa takut akan kedatangan hari Tuhan. Karena kami punya iman yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kami berperilaku. Tuhan, ajarilah kami menjadi pribadi yang baik, supaya hidup kami bisa menjadi berkat, supaya hidup kami boleh bermakna bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Kepanjen, kiranya gereja kami dapat menjadi teladan yang baik bagi sekitar, kesatuan dan keharmonisan jemaat di dalamnya bisa senantiasa bertumbuh. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Widi Kurnianto dan keluarga. Kiranya Tuhan lindungi dan berkati Bapak Gembala kami. Kami berdoa untuk penatua diaken, kami berdoa untuk ketua kelompok, ketua BPFJ, Pokja, semua bagian pelayanan di gereja. Kiranya Tuhan berkati kami semakin diteguhkan pelayanan kami. Kami berdoa untuk sidang istimewa Majelis Agung yang saat ini sedang berlangsung di Malang, di mana Bapak Pendeta Widi Kurnianto juga menjadi bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan beri kelancaran pada sidang istimewa Majelis Agung dalam setiap proses pengambilan keputusan, kiranya juga melalui campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat GKJ Kepanjen, baik yang ada di dalam gereja Tuhan maupun yang tidak bisa hadir karena kesibukannya, karena aktivitasnya, karena pekerjaannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua dimanapun berada. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati studi anak-anak kami, Tuhan berkati pergumulan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya Tuhan jangan pernah tinggalkan anak-anak kami, sebab kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang berusia banyak. Kami berdoa untuk Mari, kami berdoa untuk Bapak Sutiono, Bu Dominika Kakek, Bu Talib, Bapak Bambang W, Bu Simpang Lipur, dan juga orang tua kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang tua kami ini. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit sehingga para orang tua kami dapat hidup dengan sukacita, penuh pengharapan dan semangat. Kami berdoa untuk Bu Siska yang sedang menjalani proses pemulihan. Kiranya Tuhan menyertai proses pemulihannya sehingga Bu Siska bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan beberapa saat lagi kami juga akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Tuhan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai tujuan dalam keadaan selamat dan
damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman bagi hidup kami di tengah masyarakat. Demikian ya Tuhan doa kami, ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa. Dalam waktu kerajaan
Mari bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucap syukur ya Tuhan, kami tunduk dari hadapan-Mu dengan membawa persembahan ini. Persembahan terbaik yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Terimalah Tuhan, berkati dan sucikanlah sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati pula saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berilah mereka roh hikmat dan takut akan Engkau, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Rapat koordinasi persiapan masa raya Natal 2025. Rapat koordinasi persiapan masa raya Natal GKJI Upayen tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari ini, nanti itu tanggal 16 November di Aula Gereja pada jam 5:30 sore. Mengundang 1 PHMC GKJI Upayen, 2 ketua kelompok Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, dan Petrus. Yang ketiga, ketua-ketua Komisi DPMC GKJI Kepanjen. Yang keempat, ketua-ketua Pokja Komisi PHMT DPMC GKJI Kepanjen. Yang kedua, ibadah persekutuan pemuda karya dan keluarga muda GKJI Kepanjen. Ibadah persekutuan pemuda karya dan keluarga muda GKJI Kepanjen akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 jam 7 malam di Gereja Pantan Maju. Mengundang seluruh warga jemaat yang merasa masih muda dan berkenan untuk bergabung dan hadir dalam persekutuan ini. Dan yang ketiga adalah sehabis ibadah minggu akan dilaksanakan ibadah lansia, mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah lansia tersebut. Demikian Bapak Ibu, penandatanganan berita jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup bulan budaya dengan berlitan. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri bulan budaya saat ini, marilah kita ungkapkan tekad bersama kita untuk terus memperjuangkan budaya pro kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Meskipun bulan budaya telah berakhir, namun mari kita menjalankan hidup sesuai dengan budaya kita sebagai orang Kristen, menjadi cerminan Allah, menjadi pengikut Tuhan yang setia dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita undur dari hadapan Tuhan, kita jalani hidup kita di luar sana dan kita mewartakan kasih Allah melalui budaya.
membimbing dan menuntun perjalanan hidup. Roh Kudus Sang Sumber Kasih mengaruniakan keselamatan, kekuatan, dan damai sejahtera kepada saudara dan keluarga saudara, kini dan selamanya. Amin.